Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sasmito, NIM 19101046, Prodi Administrasi Publik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya kepemimpinan dalam organisasi yang bersumber dari jurnal dengan judul Pentingnya Kepemimpinan dalam Organisasi volume 1 tahun 2021 yang ditulis oleh Zauhar Latifah. Adapun agenda presentasi pada presentasi saya kali ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi terkait latar belakang jurnal tersebut. Yang kedua, pembahasan, di mana pembahasan tersebut menjelaskan atau membahas tentang 5 poin. Yang pertama, pendekatan konsep kepemimpinan, teori kepemimpinan. Yang ketiga, tipe kepemimpinan. Yang keempat, kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Yang kelima, beberapa pendapat mengenai kepemimpinan. Dan bagian ketiga adalah penutup, yaitu berupa kesimpulan dari jurnal tersebut. Latar belakang. Menurut Charlie Florina, kepemimpinan bukanlah tentang hakiki atau sebutan atau juga status, melainkan hal tersebut memiliki pengaruh dan menguasai untuk berubah. Kepemimpinan bukanlah sekitar membuat hak-hak atau pertempuran atau bahkan untuk mengakumulasi kekayaan, melainkan untuk menghubungkan dan melibatkan sejumlah orang pada tingkatan-tingkatan yang sesuai. Para pemimpin tidak bisa lagi memandang strategi dan eksekusi menjadi hal yang dipentingkan ketika hanya mampu mengandalkan konsep-konsep yang abstrak. Akan tetapi, seseorang pemimpin diharapkan mampu menyadari bahwa kedua unsur tersebut pada akhirnya hanya membicarakan tentang orang-orang. Nah, berdasarkan pernyataan Charlie Florina ini, maka bisa kita sebut bahwa pemimpin sangat dibutuhkan sekali guna menetapkan dan memutuskan tentang hakikat tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Posisi kepemimpinan ditetapkan dalam pengaturan kerja untuk membantu organisasi. Selanjutnya, kajian literatur. Dalam kepemimpinan terdapat teori-teori terkait pemimpin, yaitu yang pertama, teori genetik. Teori ini menyebutkan pemimpin itu memiliki bakat sejak dilahirkan dan tidak bisa dibuat. Maksudnya, pemimpin telah ditakdirkan memimpin. Sementara teori ini mengedepankan perspektif yang deterministik, yaitu bahwa perspektif yang telah ditetapkan dari dulu telah ada. Teori menjelaskan pemimpin tidak lahir, tetapi calon pemimpin bisa disiapkan atau dididik. Dan dibuat supaya menjadi seorang pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Lalu ada teori ekologis. Teori ini menggambarkan seseorang bisa mendapatkan kesuksesan menjadi pemimpin jika dia mempunyai bakat menjadi seorang pemimpin. Soalnya bakat ini akan dikembangkan dengan motivasi dan pengalaman yang dapat menjadikan kepribadian pemimpin. Yang ketiga ada teori kepemimpinan orang hebat atau the great person theory. The great person theory ini pembahasan pendekatan konsep kepemimpinan.
Yang pertama, pendekatan sifat atau traits approach. Orang yang memimpin dan yang bukan memimpin bisa ditinjau melalui identifikasi sifat-sifat pimpinannya. Pendekatan ini menggambarkan ada ciri khas pada pemimpin, yaitu punya kekuatan fisik dan keramahan. Pemimpin punya tingkat intelijensi yang tinggi. Terdapat sifat kepribadian yang bisa dilihat memiliki hubungan positif dengan sikap. Pemimpin dan memiliki hubungan tinggi, yaitu popularitas, keaslian, adaptabilitas, ambisi, ketekunan, status sosial, status ekonomi, dan mampu berkomunikasi. Ya, pendekatan perilaku atau behavior approach. Pendekatan ini dapat ditinjau pada model perilaku pemimpin yang memberi pengaruh pada karyawannya. Perilaku pemimpin ini berpusat pada tugas atau pada hubungan dengan karyawannya. Artinya bahwa status pemimpin dalam konsep pendekatan perilaku ini, pemimpin itu sebagai role model atau teladan bagi karyawannya, sehingga pada pendekatan ini ditekankan terkait pengaruh perilaku dari pemimpin tersebut agar karyawan atau pegawainya bisa termotivasi. Selanjutnya, pendekatan karismatik atau charismatic approach. Robert House dalam Fred Luthern 1998-283 menyatakan ada beberapa ciri dari kepemimpinan karismatik. Yang pertama, mempunyai kepercayaan diri dan kepercayaan pada pengikut. Yang kedua, ekspektasi yang tinggi bagi pengikut. Yang ketiga, mempunyai visi ideologis. Yang keempat, bawahan mempunyai kesamaan visi dan misi dengan pimpinan. Yang kelima, bawahan mempunyai loyalitas yang ekstrim dan kepercayaan pada pimpinan. Yang keenam, bawahan berlomba-lomba mengikuti sistem nilai dan perilaku pemimpin. Yang ketujuh, berkaitan dengan pemimpin merupakan penghargaan diri. Yang kedelapan, pemimpin karismatik mempunyai kemampuan debat dan persuasif yang hebat, sikap dan perilaku yang bisa memberi dampak pada pengikutnya. Selanjutnya ada pendekatan transformasional atau transformational approach. Karakteristik pemimpin yang karismatik dapat melakukan pergeseran terhadap organisasi yang tradisional ke organisasi modern. Dan ternyata dari pergeseran inilah teori ini mulai dikembangkan, teori transformasional. Pada kepemimpinan bentuk transformasional ini, pemimpin menggeser sistem nilai, kepercayaan, dan kebutuhan pengikutnya. Berdasarkan penelitian Bernard M. Bass, pemimpin pada pendekatan konsep transformasional ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, pemimpin melakukan identifikasi diri sebagai agen perubahan. Yang kedua, pemimpin merupakan orang yang bisa memberikan semangat. Yang ketiga, pemimpin merupakan orang yang yakin pada orang lain. Yang keempat, pemimpin merupakan pendorong sistem nilai. Yang kelima, pemimpin merupakan pembelajar sepanjang hayat. Yang keenam, mempunyai kemampuan beradaptasi dengan kompleksitas, ambiguitas, dan ketidakpastian. Dan yang ketujuh, mempunyai visi. Slide selanjutnya adalah teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, Group and Exchange Theories of Leadership. Teori kepemimpinan kelompok didasarkan pada pendekatan psikologi sosial, di mana teori pertukaran klasik adalah pendekatan yang utama untuk teori ini. Dalam hal ini ada
ada pertukaran positif antara pemimpin dan pengikut. Salah satu pendapat C. Bernard menyatakan bahwa proses pertukaran terjadi antara leader dan followers. Para peneliti para psikologi sosial dapat menggunakan teori ini untuk perubahan negara. Yang kedua, teori Paid Goal Leadership Theory menggambarkan nampak perilaku pemimpin pada motivasi, kepuasan, dan kinerja bawahan. Teori ini merupakan derivasi dari teori kerangka kerja harapan motivasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dampak kepemimpinan pada kinerja. Intinya, Paid Goal Theory berusaha menggambarkan dampak perilaku pemimpin pada motivasi, kepuasan, dan kinerja bawahan. Dan teori Paid Goal ini berbeda dengan teori kontingensi Fiedler, perbedaan karakteristik, tekanan lingkungan, dan tingkat permintaan yang harus dihadapi bawahan. Slide selanjutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan menurut Kartono. Yang pertama, tipe karismatik. Pemimpin ini adalah kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa yang akan ditakuti oleh bawahannya. Yang kedua, tipe paternalistik dan materialistik, bersikap melindungi pengikut sebagai seorang bapak yang penuh kasih sayang. Yang ketiga, tipe militeristik, bersikap komando dengan menggunakan sistem perintah dari atasan kepada bawahannya secara otoriter. Yang keempat, tipe otokratik, didasarkan pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipenuhi. Yang kelima, tipe laissez-faire, memberikan pengikut bersikap semuanya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, tipe populistik, dapat bersikap dan menjadi pemimpin rakyat. Yang ketujuh, tipe administratif, yaitu pemimpin yang dapat melaksanakan tugas-tugas administratif dengan efektif. Yang kedelapan, tipe demokratif, di mana pemimpin ini selalu berpusat pada rakyat dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Selanjutnya adalah kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Pamuji tahun 2009 membedakan pemimpin dengan manajemen. Kepemimpinan tertuju pada kemampuan individu, artinya kemampuan dari pemimpin, sedangkan manajemen tertuju pada sistem dan mekanisme kerja. Yang kedua, kepemimpinan adalah kualitas interaksi pemimpin dengan pengikut dalam kondisi tertentu. Manajemen ialah fungsi status atau wewenang. Yang ketiga, kepemimpinan bergantung pada sumber yang ada pada dirinya untuk memperoleh tujuan. Sementara itu, manajemen memiliki peluang untuk mendayagunakan dana dan daya yang ada pada organisasi untuk memperoleh tujuan kepemimpinan. Yang keempat, kepemimpinan ditujukan untuk mewujudkan kemauan si pemimpin, meskipun akhirnya juga tertuju pada pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu, manajemen mengarah kepada tujuan organisasi secara langsung. 5. Kepemimpinan bersifat personal yang berfokus pada diri si pemimpin, pengikut, dan kondisi sementara itu. Sementara manajemen bersifat impersonal dengan logika, rasio analitis, dan kuantitatif. Slide selanjutnya adalah beberapa pendapat mengenai kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan merupakan titik pusat dari perubahan. Yang kedua, kepemimpinan ialah suatu kepribadian yang memiliki dampak. Yang ketiga, kepemimpinan ialah seni untuk menjadikan kesesuaian dan kesepakatan. Yang keempat, kepemimpinan ialah pelaksanaan pengaruh. Yang kelima, kepemimpinan ialah tindakan atau perilaku. Yang keenam, kepemimpinan ialah bentuk ajakan. Ketujuh, kepemimpinan ialah kaitan kekuatan. Yang kedelapan, kepemimpinan ialah peranan yang dipilahkan. Yang kesembilan, kepemimpinan ialah sarana pencapaian tujuan. Dan yang kesepuluh, kepemimpinan ialah suatu hasil dari hubungan. Jadi kepemimpinan pada organisasi merupakan sesuatu yang diharuskan dalam kehidupan supaya kehidupan menjadi teratur dan keadilan bisa diterapkan. Selanjutnya adalah bagian penutup, berisi tentang kesimpulan. Yang pertama, suatu organisasi pastilah mempunyai seorang pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam suatu organisasi tidak akan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena tidak ada yang memimpin dan mengarahkan organisasi tersebut. Selanjutnya, kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Ini karena kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan menjadi suatu kepribadian yang memiliki pengaruh, dan kepemimpinan adalah seni dalam menciptakan kesesuaian dan stabilitas organisasi. Dan yang terakhir adalah peran seorang pimpinan pada organisasi itu begitu sangat penting, dikarenakan adanya pimpinan dapat menjadi salah satu ujung tombak dari kesuksesan organisasi. Memang peran pimpinan diantaranya adalah dapat mengatur konflik pada organisasi yang dipimpinnya, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kata-kata dan pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Dan akhir kata